tante dan kakak-kakak semuanya, kita jumpa lagi sama Joshua dari Bali. Hari ini, Sabtu 3 Juli 2021, hari ini kita akan mendengarkan Romo Rudi Rakito Jati, UMI dari Jakarta. Yuk kita dengerin! Para sahabat Fresius, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita merayakan pesta Santo Thomas. Ketika mendengar nama Thomas, apa ide yang langsung muncul di benak kita? Saya yakin, pada umumnya kebanyakan dari kita akan langsung teringat pada sosok Rasul Thomas sebagai orang yang tidak percaya, yang suka ngeyel, semacam itulah. Kasihan betul ya Rasul Thomas itu. Untuk mengenal Rasul Thomas lebih jauh, sebuah kisah berikut ini bisa membawa kita pada sebuah perspektif yang baru. Ini kisah dari seorang dokter spesialis bedah tangan yang pernah bertugas di Vietnam. Pada suatu malam, sebagai seorang dokter bedah yang masih segar karena baru saja lulus dari sebuah fakultas kedokteran, ia dipanggil untuk mengeluarkan sebutir peluru dari tangan seorang prajurit. Lebih daripada itu, dia harus melakukan operasi itu di bawah cahaya senter.
Operasi itu amat berkesan baginya. Sehingga setelah perang berakhir, dia memutuskan untuk mengkhususkan dirinya dalam bedah tangan. Dokter itu juga mengatakan bahwa dia tercenung setiap kali dia memikirkan betapa sakitnya Yesus ketika kedua tangannya dipaku di atas salib. Setiap kali melakukan pembedahan dan melihat di bawah kulit tangan pasien itu, saya diingatkan bahwa Kristus telah memberikan tangannya yang sempurna untuk saya. Dan dalam hati bersama Rasul Thomas, saya berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebuah kisah yang sederhana tetapi menarik, bukan? Ketika Rasul Thomas akhirnya melihat sendiri Tuhan yang telah bangkit, dia berucap, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ternyata ada yang menarik dari ucapan Rasul Thomas ini. Kalimat ini singkat, tetapi mampu mengungkapkan segala hal yang tidak pernah cukup diuraikan dengan kata-kata. Seberapapun panjang dan indah kata-kata untuk menguraikannya. Di dalam sebaris kalimat ini terkandung iman, harapan, kasih, keterpesonaan yang besar kepada Tuhan. Bahkan juga mengungkapkan penyesalan dan air mata karena menyadari bahwa kadang ia kurang percaya kepada Tuhan. Bagi saya, lebih jauh ucapan Rasul Thomas itu bukan hanya ekspresi aneka perasaannya, tetapi juga sebuah doa yang singkat, padat, dan sangat indah. Bukankah ucapan atau seruan yang sama sering kita ucapkan dalam Ekaristi? Tepatnya saat kita sampai pada bagian konsekrasi itu. Saat Tuhan yang hadir secara sakramental dalam rupa tubuh dan darahnya diperlihatkan kepada umat, kita memberikan respon seperti Thomas. Kita mengangkat tangan kita sambil lirih berucap, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi para sahabat Fresh Juice, semoga sejak sekarang setiap kali kita mendengar nama Thomas, satu, dalam hati kita akan berterima kasih atas ucapannya atau seruannya yang monumental itu. Sehingga kini juga menjadi sebuah doa yang sangat singkat, padat, dan indah bagi kita. Dan yang kedua, kita pun makin hormat dan mengasihi Tuhan. Para sahabat Fresh Juice, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Anda sekalian dengan kesehatan dan sukacita selalu. Amin. Halo Pak Oma, Om Tante Rengka, kakak semuanya. Kita baru aja dengerin Romo Rudi Rakito Jati UMI. Makasih Romo Rudi untuk renungannya hari ini.
Sampai jumpa semuanya. Jaga kesehatan dan salam fresh juice. Tiga. Halo Oma Opa, Om Tante Reka, kakak semuanya. Sah. Cut. Oke, sekarang hari ini Sabtu 3 Juli 2021 kita akan mendengarkan Romo Rudi Rakito Jati OMI dari Jakarta. 3. Hari ini Sabtu 3 Juli 2021. Hari ini kita akan mendengarkan Romo Rudi Rakito Jati OMI. Ya, gitu ya. Satu. Tiga. Makasih ya buat Romo Rudi.